Pada akhir abad ke-19, di tengah penjajahan Belanda yang semakin menguat, muncul sebuah gerakan perlawanan yang unik di tanah Jawa. Gerakan ini dipimpin oleh seorang lelaki yang tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, yaitu Raden Samin Surosentiko, seorang petani dari desa Samin, Blora, Jawa Tengah. Pada awalnya, Samin Surosentiko adalah seorang yang mengajarkan ajaran agama Islam secara damai di desanya. Namun, ia mulai merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menindas rakyat Jawa, khususnya dalam hal pengelolaan tanah dan pajak yang sangat membebani mereka. Pada tahun 1890-an, Samin mulai mengajarkan ajaran yang radikal bagi sebagian orang. Ia mengajak rakyat untuk menolak pajak yang dikenakan oleh Belanda, serta menghindari segala bentuk aturan dan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial, termasuk kewajiban untuk membayar pajak tanah atau kerja paksa. Namun yang membuat gerakan ini berbeda adalah metode perjuangannya yang tidak menggunakan kekerasan. Raden Samin mengajarkan kepada pengikutnya untuk menolak segala peraturan dengan cara yang sangat cerdik, yaitu dengan cara tidak mengakui peraturan tersebut. Mereka tidak melawan dengan senjata atau kekerasan, tetapi dengan cara mengabaikan atau mengejek di sistem pemerintahan kolonial yang dianggapnya tidak sah. Samin dan pengikutnya juga mengajarkan untuk tidak menyerahkan tanah mereka kepada pihak Belanda. Mereka mempertahankan tanah mereka dengan cara yang unik, bahkan seringkali dengan alasan yang sulit dipahami oleh pemerintah Belanda. Mereka percaya bahwa tanah adalah hak Tuhan yang tidak bisa dipindah tangankan kepada siapapun, termasuk penjajah. Gerakan ini mulai menyebar ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun pada saat yang sama, Belanda mulai merasa terancam. Mereka mengirimkan pasukan untuk menindak pemberontakan ini, namun para pengikut Samin menggunakan kecerdikan mereka untuk menghindar. Mereka lebih memilih untuk melawan dengan cara tidak berdaya. Ketika ada yang ditangkap, mereka justru lebih memilih untuk pasrah dan mengabaikan seluruh bentuk ancaman, hingga para pejabat kolonial kebingungan menghadapi taktik yang tidak biasa ini. Gerakan ini akhirnya memudar seiring berjalannya waktu, dan semakin kuatnya tekanan dari Belanda. Namun, ideologi yang ditanamkan oleh Samin Surosentiko tetap bertahan di hati banyak orang. Samin Surosentiko sendiri tidak pernah tertangkap, dan keberadaannya yang misterius menambah kesan legendaris pada cerita ini. Like dan subscribe agar tidak tertinggal konten menarik lainnya.